Halo semua, selamat buat teman-teman yang masuk ke babak final. Untuk klasemen babak final, pembagiannya akan jadi berdasarkan tadi klasemen yang udah selesai. Pemenang dari room 1 tadi adalah dari Coin versus Ion Fire, pemenangnya ada Ion Fire, dan dari room 2 tadi Diplo dan Humas, karena Humas tidak hadir, maka otomatis yang bakal masuk ke babak final adalah teman-teman dari Diplo. Nah, untuk kesempatan pada kali ini di babak final Interlive ini yang bakal melakukan pertandingan adalah teman-teman dari Iron Fire versus teman-teman dari Diplo. Untuk posisinya sendiri adalah teman-teman dari Iron Fire bakal bertindak sebagai tim pemerintah dan teman-teman dari Diplo, KSM Diplomasi bakal bertindak sebagai tim oposisi gitu. Untuk mosinya nanti bakal saya serahkan langsung kepada moderator debat kita pada kali ini. Thank you.
Cek. Cek. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa terdengar. Bisa. Oke. Sebelum debat kita mulai, saya ingin tahu dari KSM Iron Fire. Pembicara pertama dari KSM Iron Fire siapa? Miftah Yusrani, Kak. Bisa diulang? Miftah Yusrani. Miftah. Oke, Ya. terima kasih. Pembicara kedua? Untuk pembicara kedua? Arhaman Nur Ikhtiar, Kak. Tapi sedang ke belakang. Oh, oke. Untuk pembicara ketiga? Divandia Augusta. Divandia? Iya. Oke. Dari tim diplomasi, KSM Diplomasi, untuk pembicara pertamanya siapa? Untuk kelompok studi mahasiswa diplomasi, debat kali ini pembicara pertamanya adalah Saidul Mubin. Untuk pembicara kedua? Pembicara keduanya adalah Dalim Satrio. Dan pembicara ketiga adalah Rizdia. Untuk pembicara. Oke. Terima kasih kepada tim KSM Iron Fire dan Diplomasi. Apakah teman-teman semua dari masing-masing tim sudah lengkap? Sudah. Dari KSM Diplomasi sudah lengkap. Baik, langsung saja kita mulai acara. Sebelumnya mohon maaf bila ada kendala. Saya memiliki kendala dengan jaringan, jadi mohon maaf dan harap dimaklumi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita akan memulai sesi debat final Interlaboratorium Debate 2020. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Fauzia Rama Putri, akan bertindak sebagai moderator dalam sesi final ini. Selanjutnya, di dalam sesi ini terdapat 3 orang dewan juri. Saya ulangi, dalam sesi ini terdapat 3 orang dewan juri. Yang pertama, ada Ibu Melati Anggraini, Eshut MA. Selamat pagi kepada Ibu. Selanjutnya ada Muhammad Anmar, HSIP. Selamat pagi, Kak. Selanjutnya juga ada Oriza Sativa Ramadana. Selamat pagi kepada dewan juri kita semua. Di sini juga terdapat 2 tim yang akan melangsungkan sesi debat pada pagi hari ini. Yang pertama, ada dari tim KSM Iron Fire yang berada di pihak pemerintah, dan juga ada dari tim
KSM diplomasi yang akan di pihak oposisi. Selanjutnya yaitu pembacaan mosi debat. Mosi debat final Interlet Debat 2020 yaitu Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Saya ulangi, Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Sebelum melakukan sesi argumen, saya akan memberikan waktu selama 15 menit untuk masing-masing tim melakukan case building. Waktu untuk melakukan case building dimulai dari 3, 2, 1. Dipersilahkan. Mohon maaf untuk teman-teman yang nggak berkesempatan untuk ngomong, mohon untuk mic-nya dinonaktifkan dulu. Terima kasih.
Waktu yang tersisa 5 menit lagi. Baik, waktu yang tersisa 1 menit lagi.
Oke, cukup. Waktu untuk melakukan case building telah selesai. Kepada teman-teman dari masing-masing tim, harap on cam. Langsung saja, kita akan memulai sesi debat final Interlaboratorium Debat 2020 yang akan diawali oleh argumen dari pihak pemerintah. Kepada Saudara Miftah, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Saudara Miftah. Maaf. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari KSM Iron Fire. Saya Miftah Yusroni sebagai pembicara pertama. Lalu rekan saya Saudara Arhama Nur Ikhtiar sebagai pembicara kedua. Dan rekan saya Saudari Divandia Augusta sebagai pembicara ketiga. Hadirin sekalian, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi menjelang siang hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Kami dari tim pemerintah memfokuskan bahasan diskusi pada pagi hari ini dengan kata kunci sektor pariwisata berfokus kepada Kepulauan Riau dan Pulau Bali. Kemudian kami juga memfokuskan kata kunci masa pandemi menjadi pada bulan Juni saja. Dan kami juga membatasi upaya pemulihan ekonomi negara yang dimaksud adalah negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara maritim yang kebanyakan wilayahnya adalah wilayah laut. Oleh karena itu, pariwisata di sektor laut seperti Kepulauan Riau dan Pulau Bali sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Akan tetapi, yang perlu kita tahu, perlu kita pahami bahwa kita sebenarnya bisa melewati masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menerapkan protokol tersebut. Kami percaya bahwa dengan diterapkannya protokol 3M tersebut, pembukaan sektor pariwisata khususnya Kepulauan Riau dan Pulau Bali bukan merupakan masalah. Interupsi, mohon maaf. Mohon maaf, interupsi tidak bisa diberikan kepada pembicara pertama. Maaf. Maka dari itu kami percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata khususnya Kepulauan Riau dan Pulau Bali ini merupakan langkah yang tepat untuk pemulihan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Miftah sebagai dari pembicara pertama dari tim pemerintah. Waktu yang dihabiskan Saudara Miftah yaitu selama 2 menit 48 detik. Waktu yang dihabiskan oleh Saudara Miftah selama 2 menit 48 detik. Selanjutnya, kepada Saudara Saidul Mudin, selaku pembicara pertama dari tim oposisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati peserta debat, yang saya hormati para hadirin dan panitia. Sebelum saya menyampaikan debat, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembagian dari tim kami. Dari pembicara pertama adalah saya sendiri, Saidul Mubin. Pembicara kedua dari tim oposisi adalah Dalim Satrio, dan pembicara ketiga adalah Haris Dianti. Baik, mosi debat kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini yang diutarakan oleh tim pemerintah. Dari tim pemerintah sendiri telah memberikan cakupan bahasan bahwa masa pandemi ini diartikan pada bulan Juni dan wilayahnya adalah di Riau dan Bali khususnya. Namun yang dibingungkan oleh tim oposisi di sini adalah tim pemerintah memberikan batasan wilayah Riau dan Bali, namun memberikan cakupan ekonominya di Indonesia. Tentu akan sangat rancu sekali jika melihat cakupan wilayah daerah, namun melihat keseluruhan ekonominya dikaitkan dengan seluruh negeri, seluruh pemerintahan, seluruh negara Indonesia. Tentu kami cukup menyayangkan definisi dari tim pemerintah dan tim oposisi tidak setuju dengan cakupan wilayah dari tim pemerintah dengan kaitannya dengan cakupan ekonomi. Baik, kami dari tim oposisi pertama akan menanggapi dan menyanggah argumen dari pembicara pertama dari tim pemerintah. Pertama, tim pemerintah menyatakan bahwa di sektor pariwisata telah menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini kami menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu bukan mencegah COVID-19, bukan otomatis kita lepas dari COVID-19, namun hanya sekedar mengurangi infeksi, mengurangi dampaknya. Namun masih ada buktinya yang terbukti terkena kasus COVID-19 karena walaupun mereka sudah menggunakan protokol kesehatan. Di sini kami ingin menyebutkan bahwa kasus dari Juni sampai sekarang naik, apalagi di awal-awal Juni yang disebut oleh tim pemerintah. Dan juga kami ingin menyebutkan bahwa di sini pertama ada dua argumen yang ingin tim oposisi sampaikan. Pertama, dengan dibukanya sektor ekonomi atau maksudnya sektor pariwisata, maka akan menyebabkan klaster baru COVID-19. Entah itu di Riau, entah itu di Bali, entah dimanapun, tentu saja sangat riskan sekali akan menyebabkan kasus COVID-19 yang baru. Ini argumen pertama kami. Dengan alasan bahwa jika kasus COVID-19 naik, sampai sekarang masih naik, maka otomatis ekonomi pun akan ikut terdampak juga. Dengan kata demikian, sektor pariwisata tidak boleh dibuka sampai semuanya aman, karena akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi juga. Dengan bukti, kami berikan bukti di Jakarta sebesar tanggal 16 sampai 22 Agustus di Jakarta, terdapat 1.114 kasus terinfeksi corona karena libur panjang. Otomatis mereka karena libur panjang, mereka mengunjungi sektor-sektor pariwisata di puncak dan dimanapun. Seperti itu. Dan juga argumen kami yang kedua adalah minimnya misalnya ini sektor pariwisata dibuka di Indonesia yang disampaikan oleh tim pemerintah. Maka sampai sekarang pun kepercayaan dari pariwisatawan pun masih minim dari wisatawan domestik maupun luar negeri. Ini dibuktikan sendiri oleh Menteri Pariwisata kita, Wisnu Tama, yang memberikan bahwa akhir Juni itu bahwa sektor pariwisata bukan berkurang, tapi nyaris nol Mas dari pemerintah. Jadi di bulan Juni dan Juli saja itu pariwisata itu masih berkurang drastis karena kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap sektor pariwisata. Dan juga kami juga mendapatkan argumen dari Mbak Nia, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, bahwa Indonesia itu sangat kurang kepercayaannya dari sektor pariwisata. Dan kami menonjolkan untuk meningkatkan sektor ekonomi digital daripada sektor pariwisata yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saidul Mubin selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara Saidul Mubin yaitu selama 4 menit 5 detik. Selanjutnya kepada Saudara Arhama selaku pembicara kedua dari pihak pemerintah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, di sini saya sebagai pembicara kedua, saya akan menyampaikan fakta-fakta yang bisa saya ajukan pada mosi kali ini, yang dimana kita sangat menyetujui bagaimana mosi ini memang harus diberlakukan. Yang pertama, kita akan merujuk pada
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Kommas Harefa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LPPP RI untuk Singapura dan Ngurah Rai. Di sini dia mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada Indonesia itu tuh masih sangatlah besar, di mana penanganan COVID oleh pemerintah itu masih tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Yang di mana kita mengetahui bahwa adapun data menurut Imbuh menurut NIA, dia mengatakan bahwa data yang disampaikan pada tanggal 9 sampai 16 Juni 2020 yang didapat oleh Sprinkle Analytics atau Social Listening Tool, dia mengatakan bahwa ini sangatlah memuaskan, di mana data yang didapatkan adalah berkisar 60 ke atas ataupun 60% lebih. Yang di mana menurut beberapa orang bahwa lack of trust atau kekurangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu masih sangatlah minim ternyata. Di mana kita mengerti bahwa wisatawan-wisatawan ini masih tetap bisa memang difokuskan untuk di wilayah domestik, yang kita ketahui bahwa wilayah Kepulauan Riau di sini kita mengerti bahwa kota ini merupakan pengungkit sektor utama pariwisata yang pertama di Indonesia, karena merupakan wilayah hijau yang dimana secara kasusnya merupakan paling rendah, di mana dia memiliki berkisar di antara sangatlah rendah, di mana itu Interupsi, mohon adalah maaf. 90-80%. Interupsi, mohon maaf. Ya, silakan. Coba bisa Anda buktikan data pariwisata di Riau dan Bali yang sesuai Anda buktikan datanya seperti Ya, apa? ini merupakan kalimat dari Menko Airlangga yang dipilih oleh Bintan di Kepulauan Riau. Di sini mereka melakukan perintah dari presiden, yaitu merupakan kampanye I Do Care, yang dimana Indonesia itu sangatlah peduli tentang mereka dengan menegakkan peraturan protokol yang mereka lakukan, di mana peraturan protokol ini merupakan digambarkan sebagai gambaran CHS atau Cleanliness, Health and Safety. Di sini juga di wilayah Bali kita mengerti bahwa turis lokal itu masih sangat ditujukan atau masih sangat diperuntukkan untuk wisatawan lokal, bukan untuk luar negeri. Yang dimana kita mengerti bahwa menurut UNWTO atau yang kita bisa ketahui merupakan organisasi pariwisata dunia, mereka pun menyarankan untuk berfokuslah pada wisatawan domestik dahulu. Kalian harus memperhatikan bagaimana protokol kesehatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Di sini juga dinyatakan bahwa bagaimana sih protokol ini harus kita lakukan menurut pemerintah, atau kita bisa ketahui oleh industri kreatif Indonesia yang kita bisa ketahui pada saat ini adalah Kemenparekraf, atau itu merupakan pemerintah yang sangat kredibel untuk menyatakan itu. Dia mengatakan bahwa mendorong pembangunan industri pariwisata destinasi wisata itu menghadirkan ekosistem 3A, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas, yang dimana itu memang harus diperlakukan dengan protokol-protokol yang perlu diperhatikan lagi. Ya, memang apa yang harus kita buktikan dengan apakah protokol itu memang bisa dibuktikan? Anda memang harus membutuhkan bukti-bukti akurat, yang bagaimana protokol-protokol ini kok bisa sebagai itu, atau memang karena manusia sekarang lagi lupa bagaimana memang harus memberlakukan cuci tangan merupakan pedoman utama sebelum menggunakan masker. Namun sekarang orang lebih memfokuskan pada penggunaan masker daripada mencuci tangan. Itu merupakan kesalahan. Dan ini merupakan tujuan utama bagaimana pemerintah kita harus menstabilitaskan bagaimana wisatawan lokal ini bisa kemana saja dan bisa kemana saja. Dan di sini kita bisa terapkan bagaimana Kepri itu masih merupakan prioritas utama bagi wisata Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.
Maaf jaringan. Terima kasih kepada Saudara Arhama selaku pembicara kedua dari pihak pemerintah. Waktu yang dihabiskan oleh Saudara Arhama yaitu selama 4 menit 19 detik. Sekali lagi, waktu yang dihabiskan oleh Saudara Arhama yaitu selama 4 menit 19 detik. Selanjutnya kita beralih kepada Saudara Dalim Satrio selaku pembicara kedua dari pihak oposisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat, teman-teman sekalian, peserta debat dan panitia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sebelum saya menyanggah poin-poin yang telah disampaikan oleh tim lawan. Ada beberapa argumen. Yang pertama itu, pariwisata itu bukan hal yang sangat darurat, itu intinya. Karena ada banyak hal yang mampu kita fokuskan dalam pandemi ini, seperti bagaimana cara membangun UMKM itu bisa terpenuhi, bagaimana hal-hal itu seperti UMKM, contohnya UMKM nanti akan memancing para investor dari luar untuk masuk ke negara kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, pariwisata itu sudah dilaksanakan secara daring oleh pemerintah. Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata melalui daring di website mereka. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya sanggah, yakni tadi Anda hanya mengatakan fakta tentang kepercayaan masyarakat. Di sini kepercayaan masyarakat, kita tidak fokus kepada kepercayaan masyarakat karena pariwisata ini menjadi fokus utamanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda hanya memberi batasan kepada wisatawannya, seperti itu. Karena Anda hanya menyebutkan wisatawan domestik pertama dan Anda menghilangkan lagi dan Anda menyebutkannya lagi. Dan setelah itu Anda hanya menjelaskan secara skalanya dari Riau dan Bali. Dan itu pun Riau dan Bali itu bukan hanya tempat wisata yang ada di Indonesia. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pariwisata telah mencanangkan 10 Bali baru. Yang pertama Danau Toba, Tanjung Lesung dan pantai di Nusa Tenggara Barat. Itu beberapa dari 10 Bali baru. Maaf. Dan hal itu mestinya harus difokuskan ke arah situ dong, bukan maksudnya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dalim Satrio selaku pembicara kedua dari pihak Sekali lagi, terima kasih kepada Saudara Dalim Satrio. Waktu yang dihabiskan oleh Saudara Dalim Satrio yaitu selama 2 menit 38 detik. Baiklah, kita langsung saja beralih ke pembicara ketiga dari pihak pemerintah. Kepada Divandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembicara ketiga dari pihak pemerintah untuk menggarisbawahi lagi apa yang telah dibahas pada acara mosi debat, yaitu pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Dalam hal ini, kami dari tim pemerintah menyatakan kami setuju dengan adanya mosi ini. Sebelumnya, perlu
perlu kami sampaikan bahwa kami memfokuskan bahasan kami pada pariwisata yang berfokus pada Kepulauan Riau dan Bali dan dibatasi pada bulan Juni dengan perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara maritim. Oleh karena itu, pariwisata di sektor laut seperti Riau dan Bali sangat terdampak pada pandemi itu. Dengan dijalankannya sistem 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, kami percaya bahwa pembukaan pariwisata bukanlah hal yang masalah. Pembukaan sektor pariwisata merupakan langkah yang tepat untuk pemulihan ekonomi negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kami akan menyampaikan argumen terkait mengapa pembukaan pariwisata di masa pandemi merupakan upaya pemulihan ekonomi negara. Pertama, kepercayaan masyarakat pada penanganan COVID di Indonesia masih tinggi. Adapun data menurut INBU pada data 9 sampai 16 Juni 2020 mengatakan bahwa masalah memuaskan di mana data yang didapat adalah 60% lebih, di mana menurut beberapa orang, kekurangan kepercayaan pada pemerintah masih sangat tinggi, di mana wisatawan di saat ini masih berjalan. Strategi tersebut akan dijalankan Kemenparekraf dengan kampanye di Indonesia aja, dengan segmentasi pasar keluarga, pasangan, wisatawan, dan perorangan. Kampanye tersebut akan menghadirkan konten inspiratif sekaligus menyampaikan pesan terkait protokol kesehatan kepada Wisman. Kepulauan Riau di sini merupakan pengungkit sektor utama karena merupakan wilayah hijau yang berkisar sangat rendah. Airlangga mengatakan bahwa kampanye Educare di mana pemerintah sangat peduli untuk menegakkan protokol kesehatan. Menurut UNWTO, kita jangan dulu untuk mempromosikan besar-besaran ke luar negeri, percuma, karena kita akan memfokuskan pada pariwisata di batas lokal. Kemudian pada data amenitas atraksi aksesibilitas, mendorong pembangunan industri pariwisata di destinasi wisata tentunya melalui upaya menghadirkan ekosistem pariwisata melalui 3A, yaitu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas di destinasi wisata tersebut. Untuk itu, karena kami dari tim pemerintah sangat tidak setuju untuk adanya mosi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Divandra selaku pembicara ketiga pihak pemerintah. Waktu yang dihabiskan Saudara Divandra yaitu selama 2 menit 58 detik. Selanjutnya kita akan beralih kepada Saudara Risdianti selaku pembicara ketiga pihak oposisi. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena semangat kita masih akan terus pagi, kepada Dewan Juri, peserta, serta para supporter semua. Saya pembicara ketiga dari tim oposisi, memohon izin yang pada hari ini akan memberikan kejelasan benang merah apa saja yang sudah dibicarakan oleh tim oposisi pembicara pertama dan pembicara kedua, serta menyimpulkan argumen dari tim oposisi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat hadir di ruangan Zoom pada hari ini. Dan terima kasih kepada Dewan Juri serta para peserta dan supporter pada mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini percaya pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Dalam hal ini, kami dari tim oposisi menyatakan dengan sangat jelas bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Terlebih dahulu, sebelum saya masuk pada argumen saya, pada kesimpulan saya sebagai pembicara ketiga, saya akan memberikan benang merah dari argumen tim saya. Ada beberapa kejelasan yang akan saya lontarkan kepada tim pemerintah terlebih dahulu.
Yang pertama, sepertinya mereka dari awal tidak mengerti batasan yang telah mereka berikan dan tidak ingin mengerti batasan yang kami berikan yang merupakan solusi dari mosi ini pada hari ini. Solusi dari tim oposisi adalah solusi yang nyata. Dengan pembukaan pariwisata, itu akan meningkatkan angka pandemi. Press release dari pemerintahan Bali, bahkan pada September 2020, kasus COVID-19 di Bali meningkat menjadi 5.000 kasus. Bayangkan, kasus COVID-19 di Bali pada September meningkat 5.000 kasus. Lalu saya ingin memberi kejelasan pembicara kedua dari tim oposisi. Disebutkan bahwa pemulihan ekonomi ini tidak hanya dengan faktor pariwisata. Sektor pariwisata tidak urgensi dan bukan yang utama dalam pemulihan ekonomi. Izinkan saya memberikan data dari OCBC NISP mengenai pemberdayaan UKM sebagai pemulihan ekonomi pada masa pandemi, yaitu 69% lonjakan transaksi dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja akan memulihkan kondisi ekonomi kita pada masa pandemi. Lalu 59% beralih fokus ke e-commerce dan 65% pertumbuhan penggunaan pembayaran digital. Tentu saja hal ini meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Karena itulah kami dari tim oposisi sangat tidak setuju untuk mosi ini karena pariwisata bukanlah hal yang utama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizdianti selaku pembicara ketiga dari pihak oposisi. Waktu yang dihabiskan oleh Saudara Rizdianti yaitu selama 3 menit 41 detik. Baik, sesi selanjutnya. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memberikan argumennya. Kita akan beralih ke sesi berikut. Cek. Di sesi berikutnya, saya akan memberikan waktu selama 2 menit untuk masing-masing perwakilan tim untuk melakukan pidato data penutup. Kepada tim pemerintah, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada pagi menjelang siang hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Kami dari tim pemerintah sangat setuju akan adanya mosi ini karena sektor pariwisata sendiri merupakan suatu dongkrakan untuk ekonomi negara. Lalu kita berfokus pada Kepulauan Riau dan Pulau Bali, karena di sektor pariwisata tersebut sudah diperketat protokol kesehatan, jadi kita tidak perlu untuk khawatir lagi akan adanya kenaikan jumlah terjangkitnya virus COVID-19. Lalu kami tadi sudah berfokus pada Kepulauan Riau dan Kepulauan Bali, tetapi malah oleh tim oposisi dilebarkan lagi, dan memang benar ada
10 Bali baru, dan oleh karena itu berarti tim oposisi setuju dengan adanya mosi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tim pemerintah. Selanjutnya, kepada tim oposisi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami dari tim oposisi menyampaikan pidato penutup untuk debat kali ini. Untuk mosi debat kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembukaan sektor pariwisata di masa pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi negara. Di sini kami sangat percaya bahwa kami lebih unggul untuk debat kali ini. Karena apa? Karena dari kami sudah memberikan bukti bahwa pariwisata itu dampaknya akan buruk jika dibuka di masa sekarang, masa pandemi. Pertama, kita sudah membuktikan bahwa akan ada klaster baru, kita juga telah membuktikan bahwa tidak ada jaminan kepercayaan masyarakat, dan juga tidak ada bukti bahwa pariwisata itu merupakan sektor yang utama dari ekonomi Indonesia. Terus juga kami juga mensoroti bahwa argumen dari pemerintah juga mereka tidak bisa memberikan argumen mengenai sanggahan dari tim pemerintah mengenai protokol kesehatan. Tidak ada bukti konkret, tidak ada data-data konkret, dan seperti itu. Dan mereka juga tidak memberikan alasan mengenai pertanyaan tim pemerintah, mengapa kok memberikan wilayah Riau dan Bali, namun sektor ekonominya secara nasional, secara seluruh Indonesia. Tentu itu sangat mustahil sekali. Terus kemudian kami dari tim oposisi juga merasa unggul karena apa? Tim pemerintah tidak memberikan argumen, mereka malah memberikan pernyataan-pernyataan dan data tanpa adanya argumen pendukung. Mohon maaf, ini kan lomba debat, bukan lomba pernyataan, lomba data-data. Nah, namun mereka dari tim pemerintah tidak memberikan argumen mereka sendiri, namun cuma memberikan pernyataan dan memberikan data. Dan juga dari speaker dari tim pembicara ketiga dari tim pemerintah mungkin ada sedikit kesalahan, mengatakan bahwa kami dari tim pemerintah tidak setuju dengan mosi ini. Jadi tim pemerintah juga tidak menjelaskan dampaknya daerah ini terhadap ekonomi di Indonesia. Mungkin dari itu, dan kami tidak setuju dengan mosi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua tim. Selanjutnya merupakan sesi penjurian yang akan dilakukan oleh Dewan Juri kita. Yang pertama, kepada Kak Oriza Satifah, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada panitia, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kedua belah tim pemerintah maupun tim oposisi. Di sini saya akan memulai penjurian dari tim pemerintah terlebih dahulu. Pada pembicara pertama, memang sudah ditentukan dan strategi yang dilakukan cukup baik, menentukan limitasi dan batasan terhadap masalah terkait dengan isu ini. Lalu memang batasan tersebut sangat spesifik secara wilayah, lalu sektor, dan juga time setting-nya ataupun pembabagan waktunya. Ada beberapa argumen yang kurang tersampaikan tadi. Yang pertama, saya rasa pembicara pertama mungkin lupa. Salah satu argumen yang diungkapkan adalah terkait 3M, namun yang dijelaskan 2M tadi, menggunakan masker, tidak disampaikan. Lalu penekanan pada pariwisata. Lalu yang terkait pembicara kedua, sudah menyampaikan rebuttal maupun sanggahan terhadap argumen dari tim oposisi, yang mana adalah sangat baik, bahwa kepercayaan pariwisata disebutkan masihlah tinggi, didukung dengan beberapa statement dari stakeholder dan juga data-data. Lalu juga melakukan penguatan argumen awal, menambahkan argumen tambahan, dan ya cukup baik. Lalu untuk pembicara ketiga, melakukan penguatan posisi, kemudian juga menegaskan kembali beberapa argumen yang sekaligus menambahkan argumen yang sudah disampaikan pembicara ke selanjutnya. Lalu terkait dengan tim oposisi, sebelumnya di sini saya mau mengatakan bahwa
babak ini merupakan babak yang paling baik menurut saya, yang paling substantif dan paling memiliki bobot dalam hal materi, dalam hal teknis maupun isi. Tadi adalah sebuah showcase yang cukup baik, di mana ketika pembicara pertama dari tim pemerintah sudah mengeluarkan suatu definisi atau limitasi, kemudian dilakukan sanggahan maupun pertanyaan kembali kepada definisi maupun limitasi tersebut oleh tim oposisi. Hanya saja tadi ada kata yang menurut saya kurang tepat digunakan. Dalam hal ini, tim oposisi melalui pembicara pertama menyatakan membingungkan. Menurut saya akan lebih bagus, akan lebih baik jika tim oposisi menggunakan kata mempertanyakan daripada menggunakan kata membingungkan. Lalu selanjutnya terkait argumen dari tim oposisi terkait penggunaan protokol kesehatan untuk mengurangi infeksi COVID-19, ya, lebih tepat untuk mengurangi tingkat infeksi dari COVID-19. Lalu juga, ya, seperti tadi mengcounter definisi maupun limitasi dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa kepercayaan wisatawan menurun. Lalu juga terkait penggunaan statement, di sini disampaikan oleh pembicara pertama bahwa disampaikan argumennya kepercayaan wisatawan menurut Menteri Pariwisata kita. Di sini akan lebih baik jika menggunakan penggunaan kata menurut Menteri Pariwisata Indonesia dalam hal ini. Itu beberapa penjurian saya. Lalu juga terkait dengan gestur, teman-teman mohon untuk tetap memperlihatkan gestur yang baik, yang formal, sesuai dengan norma dan etika dalam berkompetisi. Lalu selanjutnya untuk pembicara kedua dari tim oposisi menyampaikan argumen baru terkait UMKM yang akan mendukung investasi. Lalu melihat dari sisi yang lain, argumen battle dari argumen tim pemerintah bahwa pariwisata setelah dilakukan secara daring melalui website. Lalu juga kembali mengcounter definisi dari tim pemerintah dengan menggunakan Project 10 Bali Baru oleh pemerintah. Dan di sini penjurian saya maupun kritik saya adalah tetap menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang formal. Seperti contoh tidak menggunakan kata dong, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, dari tim oposisi, sangat baik untuk menyimpulkan maupun menarik benang merah dari seluruh pembicara 1 dan 2, lalu memberikan kesimpulan, penegasan, sanggahan, sudah cukup baik dari apa yang dilakukan oleh pembicara ketiga. Untuk pidato balasan maupun reply speech, pembicara pemerintah, saya rasa kurang sedikit memaksimalkan apa yang bisa dan kurang meyakinkan pada akhirnya statement-nya. Lalu untuk pidato penutup dari tim oposisi cukup memberikan keyakinan dan kepercayaan dengan beberapa fakta. Akan tetapi lagi-lagi dalam hal pemberian statement seperti mohon maaf ini lomba debat bukan lomba memberikan statement. Menurut saya harus lebih dipergunakan kalimat yang lebih tepat dan sesuai. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Oriza Satifah. Selanjutnya kita beralih kepada Kak Anmar sebagai Dewan Juri kita yang kedua hari ini. Kepada Kak Anmar, dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada panitia untuk undang aku pribadi jadi juri kali ini, walaupun cuma untuk di final round. Mungkin karena aku sebelumnya nggak ngikutin
semifinal maupun preliminary round yang sebelumnya dilakukan. Jadi sebenarnya aku nggak bisa mengkomparasi apakah kompetisi debat sesi kali ini lebih baik atau lebih substantif dan sebagai macam dan hal lainnya. Cuman mungkin kali ini karena menurut aku juri sebelumnya sudah menyampaikan masukan ataupun menyimpulkan maksudnya secara komprehensif satu persatu terhadap dari pembicara pertama, kedua maupun ketiga dari setiap tim. Cuman mungkin di sini aku pribadi punya sedikit pandangan yang berbeda, bahwa aku merasa perdebatan final ini sangat disayangkan, justru sangat kurang substantif dan diskusinya justru muter-muter dan menurut aku kurang relevan dalam bagaimana kedua tim, bukan cuma tim pemerintah ataupun tim oposisi saja dalam menjustifikasi argumennya. Mungkin yang pertama, karena aku tidak akan menyimpulkan satu persatu bagaimana kriteria ataupun performance dari setiap pembicara dari kedua tim, aku pengen fokus ke gimana teman-teman sebenarnya bisa memaksimalkan isi maupun materi yang teman-teman bisa sampaikan. Untuk teman-teman dari tim pemerintah, akan lebih baik misalnya ketika teman-teman tadi sudah bagus memberikan limitasi, tapi kemudian akan lebih baik ketika memang pertama dalam menyampaikan mosinya atau dalam mendukung mosinya, teman-teman harus bisa menjustifikasi secara lebih konkret kenapa misalnya kemudian pariwisata ini sangat penting untuk ekonomi Indonesia. Teman-teman bisa kaitkan dengan komitmen pemerintah Jokowi dalam hal program Nawacita misalnya. Itu yang pertama, teman-teman bisa justifikasi kenapa itu penting, dan juga teman-teman bisa menunjukkan bahwa fakta pemerintah Indonesia atau sektor pariwisata di Indonesia telah banyak mengalami kerugian, dan itu cukup besar, dan dalam hal ini juga artinya berdampak pada GDP Indonesia, yang kemudian perlu bahwa pemerintah Indonesia untuk merecovery ekonominya melalui sektor pariwisata. Mungkin itu yang sangat disayangkan tidak ada di perdebatan kali ini kayak gitu. Dan untuk tim oposisi secara umum, ketika teman-teman memang pengen nge-rebuttal argumen yang disampaikan dari tim pemerintah berkaitan dengan pembukaan sektor pariwisata untuk ekonomi recovery di Indonesia, akan lebih baik ketika teman-teman menyatakan, karena tadi aku lihat dari 3 pembicara dari tim oposisi menyatakan bahwa pariwisata adalah bukan sektor yang dominan atau yang relevan kali ini dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut aku akan lebih baik ketika juga teman-teman membarengi teman-teman juga menyampaikan alternatif kebijakan yang pemerintah bisa lakukan selain melakukan pembukaan sektor pariwisata kembali kayak gitu. Dengan demikian, teman-teman nggak cuman sebagai oposisi yang aku pribadi bilang omong kosong kayak gitu, tapi lebih ke memberikan tawaran yang substantif. Mungkin secara umum kayak gitu. Teman-teman, aku juga ada agak sedikit kebingungan antara melihat relevansi mengenai fakta yang digunakan dari kedua belah pihak dalam menjustifikasi tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kayak gitu, satu pihak pemerintah bilang kepercayaan masyarakat masih tinggi, tapi yang oposisi bilang kepercayaan masyarakat ternyata rendah. Dan aku bingung
bagaimana teman-teman bisa mengkaitkan ini dengan isu pariwisata. Karena mungkin akan lebih baik kalau juga teman-teman meng-highlight bagaimana kesiapan masyarakat daripada ngomongin tentang kepercayaan masyarakat. Karena seolah-olah di sini asumsinya adalah masyarakat itu bekerja dengan baik dan masyarakat itu siap untuk melakukan pariwisata, untuk membuka sektor pariwisata kembali. Namun pada faktanya ketika kita ngomongin bahkan pariwisata domestik dibuka lagi, transmisi lokal itu yang menurut aku menjadi salah satu isu di Indonesia. Dan mungkin perdebatan akan lebih bisa substantif ketika teman-teman bisa mengelaborasi hal-hal tadi yang aku sampaikan. Tapi secara umum, aku bisa bilang, mungkin aku juga sepakat dengan juri pertama bahwa di akhir tim dari oposisi mungkin menyatakan atau ya asserting their arguments lebih kuat dan juga lebih baik dibandingkan dari tim pemerintah. Mungkin itu aja, aku balikin ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Anmar. Selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Melati Anggraini. Kepada Ibu Melati, kami persilahkan. Oke, selamat siang. Halo semuanya, apa kabar? Dan di sini saya juga ingin menyapa Amar. Terima kasih ya waktunya di sela-sela kesibukan kuliahnya di sana, menyempatkan menjadi juri. Oke, dan terima kasih juga kerja kerasnya Orija ya, dari babak 1 sampai babak final sekarang. Mungkin udah banyak ya poin-poin yang disampaikan oleh para juri sebelumnya, juri Orija, Amar, tentang apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing para peserta debat hari ini, dan saya mungkin gak banyak hal yang saya sampaikan, saya hanya merangkum secara garis besarnya saja dari penyampaian juri pertama dan juri kedua, dan sama seperti juri pertama dan juri kedua, di sini saya menyatakan bahwa saya sedikit kecewa. Kenapa? Karena saya belum melihat di sini kerja sama tim antar tiap peserta debat, dan di situ kalian juga belum menunjukkan performance yang benar-benar maksimal. Saya nggak tahu ya, mungkin ini karena dilaksanakan secara daring dan tatap muka itu berbeda, jadi saya belum melihat sisi emosional dari kalian mengikuti debat hari ini, meskipun sisi emosional juga tidak boleh ya, namun di sini saya ingin melihat motivasi kalian dalam keikutsertaan dalam acara debat ini. Nah, itulah yang belum saya lihat. Dan di sini saya akan membuat poin secara garis besar. Dahulu pertama untuk peserta pemerintah atau KSM Iron Fire ya. Di sini saya menggarisbesarkan kelemahan dan kekurangan. Saya jadi satu. Saya melihat di sini penyampaian dalam argumennya sudah terstruktur, namun kadang tidak logis dan muncul keraguan-raguan sehingga kurang meyakinkan peserta yang lainnya. Dan karena mungkin kurangnya data pendukungnya di sini, sehingga yang disampaikan argumennya tidak sesuai dengan apa sih posisi kalian, dan kurang interpretasi dan tidak solutif di sini. Dan kalian memberikan banyak data, menampilkan banyak data dari peserta 1, 2, 3, datanya yang diberikan banyak, namun dari sisi analisis masih sangat lemah. Belum ada analisis mendalam tentang mosi debat hari ini. Dan konsistensi posisi kalian udah cukup baik, namun alur yang kalian gunakan sangat lambat ya, karena sangat terpaku dengan limitasi tadi, batas waktu. Nah, itu saja mungkin kelemahan dan kekurangan dari tim pemerintah atau KSM Iron Fire. Dan untuk KSM diplomasi, tim oposisi, nah sama ya, masih saya belum melihat kerjasama tim di sini dari para peserta, karena yang satu harusnya di sini kalau yang pembicara pertama memberikan data, argumen, harusnya yang kedua ikut
membantu bukannya menampilkan data-data baru, tapi menguatkan data-data yang telah diberikan sebelumnya dengan argumen-argumen yang solutif. Dan di sini saya lihat argumen dari tim oposisi sudah cukup mendukung dengan data-data yang valid dan sumber-sumber referensi yang cukup jelas. Namun body language terlalu berlebihan saya lihat. Jadi apa ya, tidak melihat batas waktu bahwa sebenarnya harus isinya melebar kemana-mana, harusnya membahas mosi tapi dengan pembukaan yang terlalu panjang waktunya akhirnya berkurang. Dan sering terjadi pengulangan kata atau tata bahasa. Nah, mungkin di sini karena kekurangan data yang tidak terlalu variatif sehingga banyak data tapi kalian bingung untuk mengolahnya dan menganalisis sehingga bingung mau melanjutkan kemana dan balik lagi terjadi pengulangan-pengulangan kalimat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kekurangan dan kelebihan dari tim oposisi dan nanti saya yang menang maupun yang kalah jangan kecewa ya karena di sini kita semuanya belajar untuk melakukan membuat argumen. Oke, itu saja saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Melati dan para dewan juri kita semua. Semoga untuk kedepannya teman-teman yang melakukan debat pada hari ini dapat melakukan yang terbaik lagi di kesempatan berikutnya. Begitu juga untuk teman-teman yang akan mengikuti interlaboratorium debat di tahun berikutnya. Baik, sesi debat final interlaboratorium debat 2020 telah selesai. Terima kasih banyak untuk kedua tim dan dewan juri kita. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan dan tata bahasa, serta mohon maaf atas konektivitas saya. Acara akan saya kembalikan ke MC. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jia. Tidak terasa acara kita sudah sampai di akhir. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan kepada peserta di final kami memohon untuk menunggu hasil pengumuman dan akan diumumkan pada besok di acara webinar Laboratorium Organisasi Internasional. Kami memohon agar seluruh peserta final hadir dan bisa mengikuti acara webinar. Begitu dari panitia, atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri, kepada Ibu Melati, kepada Kak Amar, dan juga kepada Kak Aurija yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan penjurian pada hari ini. Terima kasih banyak Dewan Juri, dan juga atas nama seluruh panitia, kami juga memohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan teknis dan juga kesalahan kata yang tidak berkenan kepada para finalis dan pada para peserta. Baik, acara hari ini telah selesai. Saya Jessica Nikita Rahel Buruginting selaku Master of Ceremony pada hari ini undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Kepada peserta sudah boleh untuk leave meeting dan kepada Dewan Juri untuk tetap stay di room ini dan akan dialihkan ke breakout room. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ke SMR on Fire. Terima kasih ke SMR on Fire. Terima kasih ke SMR on Fire. Good luck. Good luck. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih juga Dewan Juri. Baik, kepada Dewan Juri, kami akan memberikan waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dan untuk mengisi form Excel yang sudah dikirim ke grup, nanti diakumulatifkan berdasarkan hasil penilaian juri, dimasukkan ke dalam Excel tersebut. Begitu nanti juri akan masuk ke breakout room session dan hanya juri saja, ketiga juri saja yang ada di dalamnya. Nanti ketika sudah mendekati 15 menit, nanti panitia akan masuk ke breakout room dan akan mengingatkan kembali kepada juri. Begitu. Terima kasih.